Di tengah kehidupan yang penuh dinamika, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian. Bukan hanya yang tampak oleh mata, tetapi juga yang tersembunyi di balik hati manusia. Rasa iri dan dengki adalah penyakit hati yang nyata keberadaannya, dan dampaknya bisa melukai, melemahkan, bahkan menjauhkan kita dari ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya tanpa perlindungan. Melalui surat Al-Falaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa, sebuah benteng, agar kita senantiasa berlindung hanya kepadanya. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk menjaga hati, memperkuat iman, dan menyerahkan segala bentuk keburukan hanya kepada Sang Maha Pelindung. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang dadakan, yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Amin. Ustadz Kafi, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang banyak banget ini, mudah-mudahan sehat, berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini di dalam acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV, dimanapun yang menonton juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Hari ini sedikit kita akan membahas dari surah Al-Falaq. Tahu surah Al-Falaq? Tahu? Apa itu? Qul a'udzu birabbil. Oh, udah hafal banget ya. Karena memang kalau urusan yang kul-kul, Ustaz Kafi, iya, yang kul-kul itu hafal banget. Hafal banget ya. Masyaallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin, sama qul huwallahu ahad. Karena cuman itu doang yang hafal. Apalagi khususnya buat sholat. Ya panjang-panjang sedikit, tambahan lagi kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Itu juga bacanya muter-muter ya. Ujung-ujungnya jadi waladhdallin. Tapi Masya Allah, ini surah Al-Falaq, surah yang mulia. Di antaranya sebelum sedikit kita bahas, kita sedikit lihat asbabun nuzul. Artinya sebab turun daripada ini ayat. Surah Al-Falaq ini ada 5 ayat. Turunnya itu di Madinah. Kemudian surah ini diawali dengan, di dalam beberapa kitab tafsir, itu diantaranya diceritakan atau dikisahkan
tentang baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ada sifat manusiawinya. Karena juga Nabi dari kita kalangan manusia yang mulia, yang hebat, tapi ada terkena sihir. Nabi itu pernah terkena sihir. Tapi yang disihir ini bukan pikirannya, bukan hatinya, bukan tingkah lakunya, tapi itu semua dilindungi sama Allah. Yang terkena itu fisik. Fisik Nabi itu sakit, kemudian datanglah malaikat bertamu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu malaikat berdiri atau duduk di bagian kepala Nabi, satunya di bagian kaki, mengetahui bahwa ternyata Rasul ini kena sihir. Maka Nabi disuruh datang, namanya di Nahar Darwan. Jadi sihir Nabi itu dari mana ngambilnya? Dari rambut. Sisir Nabi itu terjatuh, diambil sama penyihir tersebut, dikuburkan di sungai Darwan itu, Ustaz Kahfi. Disimpul-simpul nanti. Nah dari situ diambil, Nabi disuruh datang ke situ mengambil untuk membuka simpul tersebut. Nah membuka simpul tersebut turunlah ini ayat. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas nyambung itu. Jadi 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Jadi 11 ayat. Setiap baca bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq terbuka simpul pertama. Yaitu jadi sebab asbabun nuzul di antara turunnya surah Al-Falaq. Maka yang pertama ini dibacakan bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi dapat perintah. Katakan, kalau saya itu suka nggak berani kalau nyebut nama Nabi itu serasa nggak adab, walaupun di situ kalimatnya katakan wahai Muhammad. Tapi saya menyebutnya selalu mengatakan katakan wahai Nabi Muhammad. Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan ayat yang mulia ini. Kepada siapa? Katakan atau sampaikan kepada umat. Untuk apa umat ini? Disuruh berlindung. Nah berlindung kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya Qul a'udzu birabbil falaq. Sampaikan kepada umat wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlindung kepada yang mempunyai waktu subuh. Falak itu subuh. Allah yang menguasai malam, Allah yang menguasai subuh, Allah yang menguasai hari, Allah yang menguasai waktu. Maka surah yang kenapa orang tuh berlindung dengan surah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan sama manusia itu, katakan sama umat agar mereka tuh minta perlindungan yang mempunyai waktu subuh tersebut. Makanya ada kalimat yang indah itu dikatakan la mu'in illallah walad dalil illa Rasulullah. Enggak ada yang bisa nolong kita. Kita mau bagaimanapun tidak ada yang bisa nolong kita. Dokter bisa nolong kita? Dokter bisa nolong kita, tapi itu perantara. Tapi sesungguhnya siapa yang menyembuhkan kita? Assalamualaikum. Makhluk, assalamualaikum. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Siapa yang nyembuhin kita? Allah. Allah yang nyembuhin kita. Kita mau kemana pun yang menyembuhkan kita Allah. Jadi kita disuruh minta berilmu. Lamu inilallah, nggak ada yang bisa nolong kita. Nggak ada yang bisa menyembuhkan kita. Nggak ada yang bisa melancarkan urusan kita. Illallah, kecuali Allah Subhanahu. Wala dalil illa Rasulullah. Nggak ada yang bisa beri kita petunjuk atau contoh yang paling hebat kecuali kita punya junjungan Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah melalui Nabi untuk apa? Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sekarang nggak berlindungnya sama apa? Sama pacebook,
Iya betul. Iya, saya lagi susah nih, tolong dong. Iya. Kan begitu Ustadz Gafi ya? Betul. Tapi musuh yang berlindung tuh boleh. Antum-antum saya ngadu sama orang boleh atau enggak? Kita ini curhat boleh nggak? Neng, sini Neng. Curhat boleh nggak? Ini anak kecil masih curhat gak nih? Hah? Coba baca Qul a'udzu birabbil falaq. Pegang, gak usah dipegang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqab wa min syarrin nasidin hija. Nilainya 5,5. Ya. Mungkin Habib grogi mungkin. Iya, nggak apa-apa, bagus, betul, Masya Allah. Artinya kita ini disuruh berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah sama sosial media, boleh. Tapi yang penting kita minta dulu kepada Allah, nanti Allah arahkan. Oh siapa tuh manusia yang menjadi jembatan wasilah kita supaya urusan kita terselesaikan. Jadi Qul a'udzu birabbil terus min syarri ma lihat. Kita disuruh berlindung min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan manusia yang diciptakan oleh Allah. Baik, lihat nih, baik kejahatan itu zahir atau kejahatannya batin. Jadi kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan manusia, baik manusia atau hewan atau apa saja, dan yang kejahatan itu bisa terlihat ataupun tidak terlihat. Kita minta tolongnya sama siapa? Kita minta tolongnya kepada Allah Subhanahu. Itu manusia yang hebat, manusia yang beriman. Mencontoh siapa itu semua? Ya mencontoh Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surah ini walaupun pendek tapi khasiatnya hebat. Ya Ustadz Kafi? Betul. Surah ini walaupun pendek tapi hebat. Bu, kalau suaminya udah mulai melotot-melotot, bacain. Qul a'udzu. Ketakutan nanti Bib. Iya, artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min syarri ma khalaq. Ingat, min syarri ma khalaq. Artinya dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan manusia, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, insya Allah setelah ini kita teruskan tafsir daripada surah Al-Falaq. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid Nurul Falah Kota Bekasi yang Masya Allah luar biasa. Ini banyak yang hadir. Dekat di rumah, dekat. Kebetulan dekat dari rumah saya, Masya Allah. Jadi kita masih satu wilayah, Kaliabang juga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita, menimba ilmu kita, dan kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita tonton, kita saksikan Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah lindungi aku dari orang iri dan dengki ya Allah. Tadi Masya Allah guru kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab telah menyampaikan penjelasan tausiahnya yang begitu luar biasa mengenai surah Al-Falaq dari ayat 1 sampai 2. Ibu, bapak,
Tadi paham nggak yang dijelasin Habib? Paham ya, Masya Allah. Tadi Habib sudah menjelaskan bahwa apapun masalahnya kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan itu bisa jadi datang ya nampak dan tidak nampak, zahir Betul. dan batin. Betul Bib ya? Betul. Iya, bahkan Dari orang dekat dan orang jauh. nah, itu dia, dari orang dekat dan orang jauh, bahkan hatta ya sampai katanya tadi rambut Nabi saja bisa dijadikan alat untuk melakukan sihir. Nah, makanya ini Bapak Ibu di rumah hati-hati kalau kita membuat rambut ya dan lain sebagainya, itu jangan sampai Makanya sembarang. sunnahnya dikubur. Sunnahnya dikubur, Masya Allah. Baik, kita akan tanya kepada jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Waduh, Masya Allah, ini kalau urusan sihir Bib, ini banyak nih yang nanya. Baik, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahyuni dari Majlis Taklim Al-Badriyah. Mohon izin Ustadz bertanya, Siap, Ibu. bagaimana sikap terbaik kita saat kita meyakini bahwa kita sedang diiri hatiin atau Dihasutin. dihasut oleh seseorang. Itu aja, demikian mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kadang-kadang kan kita Bib sering ragu nih, bagaimana sikap kita Bib? Silakan tafadhal Habib. Baik, sikap yang terbaik ada hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Karena ridho nas ghayatun la tudrak, kata Nabi. Kita tuh nggak akan pernah bisa bikin orang itu senang semua sama kita. Itu nggak akan mungkin. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling agung, ada aja yang nggak senang sama Nabi. Pro dan kontra. Apalagi kita manusia yang biasa, yang salahnya kadang-kadang lebih banyak daripada benarnya. Betul? Kelihatan ngaku. Artinya khaslatan ini ada dua sifat. Yang dua sifat ini dua paling hebat. Artinya kita nggak bisa mencegah omongan orang sama kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa cegah orang itu iri sama kita. Kita nggak bisa cegah orang itu hasut sama kita. Tapi yang kita bisa cegah apa? Sifat kita sendiri. Apa sifat kita yang paling bagus? Ada dua hal. Pertama, bersangka baik kepada Allah. Itu yang paling pertama. Makanya bersangka baik kepada Allah ya, tapi berlindung. Qul a'udzu birabbil. Tetap kita bersangka baik, karena kadang-kadang kita tahu dan kita nggak tahu orang itu iri sama kita. Berlindung dengan zikirnya, berlindung dengan doanya, berlindung dengan sholawatnya. Dengan apa? Kita serahkan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Kenapa sih kok kita nggak bisa boleh? Kenapa sih kok itu orang bisa cemburu sama kita, bisa iri? Berarti kita nggak berseudon sama Allah. Betul. Jadi pertama yang paling hebat Ibu lakukan apa semuanya? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Bersangka baik kepada semua umat manusia. Masya Allah. Oh, dia iri sama saya karena saya lebih hebat? Enggak. Kita nggak tahu, mungkin dia yang lebih hebat. Jadi kita tuh apa? Harus bersangka baik kepada semua makhluk. Sekalipun seorang imam itu mengatakan, maaf nih contoh sama Ustadz Kafi. Saya selalu bersangka baik kepada Ustadz Kafi ini baik. Ternyata dia nggak baik. Maling misalnya, misalnya. Iya. Gimana? Contoh. Iya. Contoh. Ya. Artinya, tapi apakah sangkaan saya itu jadi dosa? Enggak. Tetap saya dapat pahala. Walaupun orang yang saya sangkain baik itu enggak baik. Tapi saya selalu bersangka baik sama beliau. Itu saya dapat pahala enggak? Saya tetap dapat pahala sangkaan baik saya. Berarti bukan sangkaan baik itu tiba-tiba mubazir, sia-sia. Kenapa? Oh, ternyata orang yang kita sangkain baik itu ternyata enggak baik. Terus sia-sia? Enggak. Tetap kita dapat pahala. Makanya yang hebat itu dua sifat tadi. Bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada umat manusia. Masya Allah. Bagaimana Bu, terjawab ya?
Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, banyak sekali pembahasan yang menarik, insya Allah akan kita bahas kembali nanti. Makanya insya Allah kita akan membahas surah Al-Falaq ayat 3, melanjutkan tadi dari Habib Muhammad Syahab. Insya Allah yang akan membahas Ustazah Inaratul Ain. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dari guru-guru kita. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, hanya di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Ustadz Abdul Kafi, semoga senantiasa bahagia dan sehat selalu. Amin. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan semua jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebaikan, di dalam kebahagiaan, di dalam rezeki yang penuh dengan kelimpahan, amin. Karena sesungguhnya rezeki iman adalah bentuk daripada kekuasaan Allah dan keindahan yang tiada harganya melebihi daripada kenikmatan iman. Maka alhamdulillah Bu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai surat Al-Falaq. Di mana surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita. Tidak ada satupun manusia ataupun benda yang bisa kita gantungkan kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, ucaplah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka di dalam surat Al-Falaq ini, di dalam ayat ketiga, setelah sebelumnya Habib Muhammad Syahab menjelaskan mengenai kita berlindung dari keburukan atau kejahatan manusia, maka yang kedua ini min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu mari kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam yang gelap gulita.
Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kenapa kita harus meminta perlindungan dari kegelapan malam? Karena ternyata di dalam arti malam ini banyak mengandung kegelapan yang berupa tidak jelasan, kegelisahan dan lain sebagainya. Makanya ketika kita mau melakukan perbuatan buruk seringkali dikatakan sebagai gelap mata, gelap hati, gelap pikiran. Maka yang buruk-buruk itu akan dikatakan sebagai kegelapan. Maka kita berlindung kepada Allah dari gelapnya malam. Kenapa? Karena di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam malam banyak sekali peluang-peluang kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan juga jin. Contoh, pencurian banyak dilakukan di waktu apa? Malam. Pemerkosaan di waktu perselingkuhan. Waduh. Korupsi. Waduh. Jadi seringkali waktu malam ini menjadi waktu yang paling indah untuk melakukan kejahatan. Begitu juga dari kalangan jin. Kita sering mendengar bahwa para jin itu muncul di waktu, kalau setan-setan hantu-hantu keluarnya di waktu apa, Bu? Di waktu malam ya. Jadi kalau siang itu tidak ada jin. Ya, adanya apa? Ternyata di dalam malam itu banyak sekali peluang-peluang untuk melakukan kejahatan. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung dari kejahatan malam yang gelap gulita. Termasuk di dalam tafsirnya Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa kejahatan manusia banyak dilakukan di waktu malam. Yang seperti tadi saya sebutkan, pencurian, perampokan, perampasan, penjegalan dan lain sebagainya. Itu lebih banyak dilakukan di waktu malam karena pelaku kejahatan itu tidak beriman kepada Allah. Yang mereka takutkan adalah manusia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah tetap tidak akan melakukan keburukan, even itu kejahatan di waktu apapun. Mau malam, mau siang, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Imam At-Tirmidzi mengatakan, maka berlindunglah dari 5 hal yang termasuk di dalamnya adalah al-ghasik. Al-ghasik ini adalah malam yang gelap gulita. Berlindunglah dari 5 hal. Yang pertama, berlindunglah dari keburukan atau kejahatan manusia. Yang kedua, berlindunglah dari hewan buas yang banyak juga keluar di waktu malam. Kemudian yang ketiga, berlindunglah dari kejahatan malam yang gelap gulita. Kemudian yang keempat, berlindunglah dari api. Dan yang kelima, berlindunglah dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung yang sejati. Allah lah yang bisa membebaskan manusia dari segala macam mara bahaya. Bahkan ketika kita sudah lari terbirit-birit dari bahaya, ketika Allah tidak berkehendak, tetaplah bahaya itu akan datang kepada kita. Maka surat Al-Falaq ini menjadi senjata yang sangat hebat untuk kita melindungi diri dari segala macam keburukan, di mana surat Al-Alaq ini bersama dengan surat An-Nas disebut sebagai surat Muawwidhatain, yaitu 2 surat yang mengandung perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakanlah untuk membaca kedua surat tersebut. Ditambah dengan 1 surat lagi, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi surat-surat ini kalau bisa dan harus bisa itu dihafal oleh seluruh umat
Islam sebagai benteng perlindungan kita dari seluruh keburukan yang kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun manusia tidak akan bisa melindungi manusia lainnya. Jadi ini ada amalan yang luar biasa, Bu. Untuk kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis, maka diusahakan, Bu, setiap pagi dan petang kita membaca surat Muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Selain itu sebelum tidur juga membaca agar tidurnya tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Juga setiap habis sholat diusahakan juga membaca surat Muawwidzatain tersebut, yang salah satunya juga adalah surat Al-Falaq. Untuk apa? Supaya kita selalu terlindung. Kita punya pagar, meskipun bukan pagar besi ya Bu ya, tapi kita punya pagar yang tidak terlihat oleh mata tetapi sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustadzah Inaratul Ain yang tadi telah menjelaskan daripada surah Al-Falaq ayat 3. Bapak Ibu gimana, paham atau tidak? Paham ya, Masya Allah, kelihatan wajah-wajahnya ini manggut-manggut ya. Memang kalau kita lihat malam itu adalah terbagi menjadi dua. Ya, bagi orang yang jahat itu akan menjadi potensi dia melakukan keburukan. Tapi kalau bagi orang beriman sebaliknya, justru malam itu digunakan untuk dia melaksanakan kebaikan seperti sholat malam, ya tahajud dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya insya Allah Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan bersama para jamaah yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Baik, para jamaah yang hadir pada hari ini, ada nggak yang mau dapat hadiah 1 juta rupiah? Nah, tapi harus jawab pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya adalah, apa tema Cahaya Hati Indonesia hari ini? Yuk, siapa yang mau jawab? Oke, silahkan Bapak yang berpeci putih. Insya Allah barokah. Silahkan. Baik, Bapak siapa Pak? Nama saya Cece Juntika. Oke, Bapak Cece, jawabannya adalah? Jawabannya adalah lindungi aku dari orang iri dan dengki ya Allah. Betul teman-teman, betul. Alhamdulillah, tepuk tangan selamat untuk Bapak Cece telah mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak ya Pak. Siap. Zakatnya juga, sedekahnya juga, infaknya juga, bagi-bagi ke tetangga. Alhamdulillah. Jadi selamat ya Pak. Mari tetap semangat para jamaah semua. Kita tetap berada di program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali tafsir sampai di ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari perlindungan awal tadi Ustazah Inaratul Ain juga sudah menyampaikan. Yang ketiga dari 1, 2, 3 tentang perlindungan. Atau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari keburukan penyihir perempuan. Berarti bukan berarti laki-laki enggak terlindung, artinya tetap laki-laki dan perempuan. Cuma di sini disebutkan naffatsati fil 'uqad. Uqad itu apa Ustaz Kafi? Buhul. Bukan bahlul, buhul. Buhul itu kayak ikatan. Jadi ikatan itu nanti dibacakan mantra-mantra. Mungkin kalau orang sekarang itu menyebutnya santet ya? Santet. Bukan santet apa? Sup jadinya. Telur. Ya itulah. Bukan. Sup. Ya itu, ya. Insyaallah. Natural apa? Supranatural. Oh, supranatural. Betul ya, pokoknya kalau salah ya udahlah namanya. Ya. Artinya banyak orang yang mungkin bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kita minta perlindungan, kita jalan, kita naik mobil, kita punya anak-anak dipandang orang, kita lihat suami, atau kita punya istri. Kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan tersebut? Karena menghindarkan daripada godaan-godaan orang untuk mendatangkan hal-hal yang sangat bikin kita buruk. Nabi juga mengajarkan doa. Nabi katakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Nabi SAW juga mengajarkan, aku berlindung kepada Allah yang penuh dengan kesempurnaan. A'udzu bikalimatillahi tammah, dengan nama Allah dengan penuh dengan kesempurnaan. Wa min kulli syaitanin wa hammah, artinya dari godaan syaitan, dari binatang-binatang buas. Kemudian wa min kulli ainin lamma, daripada penyakit ain. Orang yang hasud sama kita, seperti tadi yang awal saya sampaikan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Nabi SAW, kita ini nggak bisa bikin orang itu ridho semua sama kita, senang semua sama kita. Ada saja yang tidak setuju sama kita. Nah, orang yang tidak setuju sama kita ini kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedukun, tadi supranatural, kemudian santet, apa saja, atau keburukan orang ngerampok, atau keburukan copet, atau apa saja. Intinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua persalahan. Memang kita ini diuji, ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatil yanzura kaifa syukruhu wa mubtala bibaliyatil yanzura kaifa sabruhu. Semua orang diuji dengan perlindungan. Maka kita minta berlindung kepada Allah. Oh, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia kecuali diuji dengan kesehatan. Berlindung kita dengan kesehatan.
Berlindung kita dengan kesehatan untuk apa? Dilihat syukur. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bibaliyatin, atau dia mendapatkan suatu ujian yang lain dari godaan-godaan. Lianzura kaifa subru. Kalaupun terkena, dilihat sabarnya, kemudian juga berlindung lagi, kembali semuanya. Kita kembali kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itulah kehebatan surah Al-Falaq. Tadi Ustazah sudah menyampaikan, kita baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, baca surah Al-Ikhlas. Tapi dalam riwayat tata caranya. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, bagaimana? Kata Aisyah, aku selalu melihat Rasul sebelum tidur, dia buka tangannya seperti ini. Nabi itu mencontohkan, Iya. sebelum tidur, bisa dipegang ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Begini. Dia buka tangannya seperti ini. Kemudian dia bacakan surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Ahad. 3 kali. Ditambahkan Al-Falaqnya 1 kali. Kemudian ditambahkan An-Nasnya 1 kali. Setelah ini beliau usapkan ke badan. Jadi setelah dibaca, diajarkan oleh Rasul, setelah baca kemudian diusapkan semua ke badan. Kenapa? Pada saat itu beliau mengatakan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan, daripada godaan jin, daripada orang mau kirim-kirim sihir atau kirim-kirim hal yang tidak bermanfaat. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebat banget surah Al-Falaq. Bukan hanya itu, nanti mungkin ada pertanyaan atau tidak salah. Kita lewat depan orang rame. Lewat depan orang rame, karena pernah diceritakan di zaman Nabi SAW, namanya Amir, satu sahabat bernama Amir, yang kedua namanya Sahal ibn Hanif. Mandi dua-duanya, dua-dua mandi. Ada orang banyak kayak di sungai gitu. Sahal Amr ini, Ustadz Kafi kagum dengan Hanif ini. Kenapa? Badannya bagus, putih, bersih. Kayak siapa, Beb? Kayak ente lah. Masya Allah, bisa aja. Iya, Beb. Tiba-tiba Hanif itu ketika dipandang, dipuji, tiba-tiba pingsan. Kenapa tiba-tiba pingsan? Itulah, enggak niat macem-macem, tapi karena ainnya, karena pandangan tersebut, makanya orang itu disuruh baca supaya terbebas juga dari ain. Kita kirim-kirim foto sosial media, baca salawat, baca qul a'udzu birabbil falaq, supaya apa? Supaya terhindar daripada pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat. Orang sehat bisa sakit. Mobil kita nggak ada apa-apa bisa mogok. Makanya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan manusia supaya pandangan tersebut tidak berasar. Ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu bawa bayi, Masya Allah, bayinya lucu banget, tiba-tiba pulang panas. Kenapa? Ain. Itu yang dikatakan kita harus memperbanyak baca Qul a'udzu birabbil sampai akhir. Nah ini mudah-mudahan insya Allah akan diteruskan oleh Ustadzah Inaratul Ain, nasihat dari ayat yang berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, sebelum yang lewat berikut ini kita dengarkan pesan daripada Ustadz Kafi. Silahkan Ustadz Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada yang merasa perubahan pada kulit belakangan ini? Kulit terasa lebih kusam dan kering, garis-garis halus mulai terlihat, serta flek hitam semakin tampak jelas. Paparan sinar matahari, beban pikiran, dan pola hidup sehari-hari dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Karena itu, menjaga kulit tidak sebatas dari luar dengan skincare, tapi perlu ditambah dari dalam dengan suplemen kulit. Untuk membantu mempertahankan kelembapan, elastisitas, dan juga penampilan kulit agar tetap terawat dan sehat dari dalam. Ibu-ibu bisa konsumsi
suplemen Nuriskin Ultimate, yang dimana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal, pelembab, HA, vitamin, dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam, dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok untuk digunakan wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal, serta problem kulit, kerutan, dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri, sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Muhammad. Bu, Kang. Jadi segmen kita saat ini akan membahas mengenai bahaya hasad. Di dalam surat Al-Falaq ayat yang terakhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kita berlindung dari bahaya hasad. Min syarri hasidin idza hasad, yaitu dari keburukan penyakit hasad. Apa itu hasad? Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa hasad adalah menginginkan nikmat orang lain hilang dan berganti kepada diri kita. Dan beliau juga menjelaskan bahwa hasad adalah puncak kemaksiatan tertinggi di dalam hati kita. Kenapa? Karena penyakit hasad ini adalah penyakit hati pertama yang muncul. Kapan? Yaitu waktu iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Disitulah ada yang namanya benih-benih hasad. Maka kita harus mewaspadai itu dan berlindung kepada Allah dari bahaya penyakit hasad. Dan menurut Imam Al-Ghazali juga, hasad terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu menginginkan nikmat orang lain hilang dan berpindah kepada diri kita. Tingkatan yang kedua yaitu menginginkan kenikmatan orang lain hilang meskipun tidak berpindah kepada diri kita. Dan yang ketiga yaitu tidak menginginkan kenikmatan orang lain hilang, tetapi dia tidak suka, benci jika ada orang lain yang nikmatnya lebih besar dan banyak darinya. Ada enggak di sini yang punya penyakit
iri, dengki, hasad? Ada. Syirik itu namanya. Syirik tanda tak mampu. Maka mari kita berhati-hati dengan hati kita, karena hasad adalah cerminan dari penyakit hati orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya nikmatnya Allah itu sudah terbagi secara adil, tetapi kita seringkali iri terhadap nikmatnya orang lain, benci terhadap kenikmatan orang lain. Na'udzubillahi min. Makanya hasad itu ada berapa huruf? H, A, S, A, D. D. H, hateful. Apa hateful? Penuh kebencian. Yang kedua, A, angry. Angry, penuh amarah. Marah. Jadi orang yang hasad itu sudah penuh kebencian, penuh juga amarah di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, S, sneaky. Sneaky itu adalah licik atau sembunyi-sembunyi, menginginkan orang lain jatuh dengan cara apa aja diusahakan. Kemudian A lagi, anxious. Apa itu? Cemas. Melihat orang lain bahagia, diri kita malah merasa cemas, tidak bahagia. Makanya ada yang namanya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hatinya penuh dengan kecemasan. Makanya banyak orang-orang zaman sekarang punya penyakit anxiety, terjangkit penyakit cemas. Karena apa? Kurang yakin kepada Allah dan dia menolak takdir Allah, menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Padahal setiap manusia memiliki porsinya masing-masing. Kemudian yang terakhir huruf D. Apa itu D? Destructive. Merusak. Orang yang hatinya hasad itu akan penuh dengan sifat merusak. Merusak kenikmatan orang lain. Merusak hidup orang lain, ikut campur urusan orang lain, tapi ikut campurnya tidak membantu, tetapi ingin menjatuhkan. Maka disebutlah destruktif. Jadi hasad itu tadi apa Bu? Hateful, angry, sneaky, anxious, dan juga destruktif. Jangan sampai ada di dalam hati kita yang dijangkiti penyakit hasad. Maka kalau kita sudah mulai iri sama orang lain, mulailah kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kerugian dari kita yang memiliki penyakit hati atau hasad, itu amal kebaikan kita akan terbakar sebagaimana kayu bakar yang dibakar. Maka akan habis. Selain itu, orang yang punya penyakit hasad, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dengan 5 karakter sifat tadi, maka hidupnya akan selalu cemas, marah, benci, merusak, berperilaku licik dan lain sebagainya. Maka mari kita memulai dari hati kita, bersihkan dari penyakit-penyakit iri dan dengki, dan dijauhkan dari rasa iri dengkinya orang lain terhadap kita. Biar orang lain tidak dengki kepada kita, maka milikilah sifat rendah hati. Jangan punya apa-apa sedikit sombong. Iya kan? Betul. Lagi punya mobil sedikit udah pakai kacamata sombong. Lagi punya istri cantik udah sombong. Punya suami ganteng sombong. Na'udzubillahi min. Menjauhkan dari iri orang lain terhadap kita, kita harus memiliki hati yang baik dan kerendah hatian. Amin, amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya penjelasan dari guru kita Ustazah Inaratul Ain. Ya Ustazah, Masya Allah, terima kasih banyak. Iya, tadi beliau membahas surah Al-Falaq ayat 5 ya, yang terakhir. Memang kalau kita lihat hasad itu adalah tadi puncaknya kemaksiatan, karena berawal biasanya itu dari iri, ya iri, pengen banget gitu ya punya.
Awalnya pengen doang, lama-lama jadi doain yang jelek-jelek. Iya, semoga hancur, semoga ini, semoga gitu. Nah itu, di sini nggak Bapak Ibu yang punya perasaan seperti itu? Wah kayaknya enggak nih, yang jauh di sono ya, jauh luar negeri, luar angkasa bahkan ya. Iya, kalau di sini jamaahnya insya Allah soleh soleha. Kelihatan wajah-wajahnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking taatnya belum azan aja belum udah pada sholat. Maksudnya sholat tahiyat masjid. Oleh karena itu kita hindari iri hati, dengki, apalagi hasad. Tadi Ustazah bilang nanti kita akan merugi. Orang yang seperti itu sulit untuk move on. Sulit untuk move on. Karena yang ada di dalam hidupnya itu hanyalah pikirannya orang lain. Orang lain dan tidak ada habisnya. Baik, para Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Ustazah kita. Oh Masya Allah, nih ibu ini udah langsung cekatan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Rahma dari Masjid Taklim Al-Badriyah. Izin bertanya saja, apakah ada penyakit ain dalam agama Islam dan bagaimana sikap kita agar kita tidak atau takut berlebihan gitu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu aja Ustazah pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Badriyah. Ini pertanyaannya Siti Rahmah. Siti Rahmah. Iya, Siti Rahmah. Baik. Ibu Siti Rahmah ini pertanyaannya menarik Ustazah. Ya, tentang penyakit ain. Apakah betul ada penyakit ain? Dan mungkin bagaimana solusinya agar terhindar dari penyakit ain ya? Begitu ya, insya Allah. Baik, silakan saja. Baik, terima kasih Ibu Siti Badriyah Rahma. Penyanyi dangdut itu. Ditambah lagi dong jadi saya. Iya. Jadi Ibu Rahma ya, ain itu nyata. Bahkan hadis Rasulullah mengatakan bahwa ain itu nyata dan jika ada yang mendahului takdir maka ain itulah yang terlebih dahulu ada. Maksudnya gimana? Bahwa mata kita itu sebenarnya memantulkan cahaya dalam memandang orang lain. Maka penyakit ain ini berasal dari mata yang iri dan dengki terhadap orang lain. Makanya kalau memandang hati-hati. Karena yang pertama tadi itu, karena pandangan mata yang disebabkan dari rasa iri, dengki, hasad, hasud tadi. Dan hati-hati, yang kedua ain juga bisa hadir dari pandangan mata kekaguman. Yang di situ tidak disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau ibu mandang saya, ngelihat saya cantik, uji cantik. Iya, memang cantik. Kalau ganteng saya saja. Iya. Jadi kita semua. Iya. Kalau memandang ada wanita cantik, ada orang ganteng, itu maka sertailah pandangan itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jangan menggunakan pandangan kita dengan pandangan hawa nafsu. Karena ternyata pandangan hawa nafsu itulah yang akan melukai orang yang kita pandang. Dan itu nyata dan ada. Maka seringkali medis mengatakan ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Itulah penyakit ain. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, sudah jelas ya Bu ya. Jadi bahkan katanya ain itu bisa juga terkena kepada barang yang kita miliki. Ya seperti di zaman Rasul ontaknya Nabi, ya jadi bukan hanya kepada diri kita, tapi apa yang kita miliki itu juga bisa kena ain. Wah, waliyadzubillah. Jadi bahaya sekali tentang ain. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, insya Allah kita akan melanjutkan dengan berdoa bersama guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita telah dengarkan tausiah dari guru-guru kita, Al-Habib Muhammad Syahab dan juga Ustazah Inaratul Ain, ya, mengenai tentang surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Begitu luar biasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan fasilitas kita.
penjagaan untuk kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Allah menyarankan kita untuk membaca al-muawwidzat sebagai pelindungan untuk kita. Tadi Habib juga sudah menyinggung tentang bagaimana harusnya kita husnudzon kepada orang lain, karena Al-Imam Ghazali mengatakan inna husnadzonni aslamu, innal khata fi husnadzonni aslam, karena sesungguhnya orang yang salah dalam berhusnudzon itu lebih baik, artinya selamat ketimbang dia suudzon. Tadi Ustaz Iratul juga telah menyinggung agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk. Nah, tapi mungkin di antara jamaah masih ada yang penasaran untuk menanyakan sesuatu yang ada di hatinya. Silakan yang ingin bertanya angkat tangannya. Oh, Masya Allah, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lestari dari Majelis Taklim Al-Badriyah. Saya ingin menanyakan pada Habib, apakah amalan untuk melindungi diri dari sifat iri hati dan dengki? Sifat iri hati kita yang iri sama orang atau orang iri sama kita? Kita supaya terlindungi, apa amalannya? Oh, jadi mungkin saya perjelas. Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana cara kita itu agar tidak diirikan dan juga didengkikan oleh orang lain, itu bagaimana? Iya, baik begitu. Artinya tidak akan pernah bisa kita itu selamat daripada omongan orang atau irinya orang. Yang kita bisa selamatkan diri kita, bagaimana supaya diri kita ini nggak bisa iri sama orang. Kalau orang iri sama kita, kita nggak bisa tahan. Semua orang itu pasti punya ada rasa iri. Betul. Kan gitu. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita tidak iri dengan orang tersebut. Sebenarnya ada iri yang diperbolehkan, Ibu. La hasad illa fitnin. Kata Nabi SAW, orang itu tidak boleh iri kecuali dengan dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama kita iri sama orang rajulun ghani. Kita iri sama orang kaya, wa yunfiq ma lahu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dia selalu menginfakkan sedekahnya dengan harta itu tersebut. Kita boleh iri. Irinya jangan bilang, oh saya iri tuh, itu pasti kaya karena dukunnya 17, itu nggak boleh. Banyak banget dong. Iya. Irinya apa? Irinya ya Allah jadikan aku kaya seperti itu supaya aku bisa nyumbang seperti dia. Kemudian yang kedua, iri yang diperbolehkan apa? Iri yang diperbolehkan itu kita lihat alim wa yu'allimu ilmahu, dan dia mengajarkan ilmu itu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia mengajarkan ilmunya sepanjang hari, diajarkan ilmu tersebut. Kita boleh iri, ya Allah jadikan aku berilmu seperti itu supaya aku bisa ngajar seperti dia. Selain itu tidak diperbolehkan. Ini 2 menit buat satu orang atau 2 menit dibagi orang 2? Buat Habib. Oke, aman masih. Iya. Artinya jadi iri itu buat kita supaya terhindar daripada itu, kita belajarlah qanaah. Artinya strategi yang pertama itu kita selalu bersangka sudah dia lebih afdal daripada saya, dia lebih baik daripada saya, dan dia lebih bagus daripada saya, maka iri tersebut akan terkikis dengan sendirinya. Nah, Masya Allah, terjawab ya Bu ya. Jadi iri itu, Masya Allah, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya Bu ya. Tapi saya ada pertanyaan nih sama Ustazah Iratul. Ini bagaimana kalau misalkan ternyata iri dan dengki tersebut, Ustazah, ya, itu sudah terlanjur terkena kepada kita. Ya, artinya kita tuh kalau ngelihat apa-apa tuh pawannya tuh iri, pengen. Bahkan kita nyampein juga gitu. Yang ibu nyampein ke suami, aku pengen dong ini kayak ibu itu. Gitu kan, aku pengen dong ini, itu kan biasanya penyakit ya. Nah itu bagaimana Ustazah? Ya seperti itu, silakan Ustazah. Iya, penyakit pengen, iya. Dengan tazkiyatun nafs. Masya Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali, proses-proses tazkiyatun nafs itu ada tingkatannya. Ada tahalli, tajalli, kan seperti itu. Jadi ada pengosongan diri dulu. Kita kosongkan dari rasa-rasa keinginan itu dengan cara apa?
dengan cara bagaimana kita yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir, nikmat, rezeki, jodoh, mati itu dari Allah. Jadi itu adalah puncak tertinggi keimanan kita. Adalah dengan cara kita menyatu dengan keserasian takdir Tuhan. Akhirnya kita tidak mudah untuk iri dan dengki. Jika toh sudah terjangkiti perasaan iri dan dengki itu, kita bersihkan dengan tazkiyatun nafas tadi. Dengan banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan jangan lupa, yaitu dengan berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa merasa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dan dari situ Allah tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi yang lebih dalam adalah melihat hati kita. Jadi kita akan malu pada Allah ketika kita memiliki rasa iri dan dengki. Malunya bukan sama manusia, tapi malunya sama Allah. Kalau kita sudah malu sama Allah, maka hati kita akan selalu terjaga dengan membersihkannya tazkiyatun nafas. Amin. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, kajian kita pada kesempatan kali ini. Guru-guru kita ilmunya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita daripada ilmu-ilmunya itu bisa manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustazah Inaratul Ain yang telah menyampaikan ilmunya, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah Bapak dan Ibu dan juga pemirsa Cahaya Hati yang senantiasa setia menonton Cahaya Hati. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari berikutnya, insya Allah dalam program Cahaya Hati. Dan juga kami mohonkan kepada Al-Habib Muhammad Syahab untuk membacakan doa. Saya Abdul Kafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka usmata minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudihi wal 'auna 'anil nafsi ammarati bisu' wal ishtighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Kami yang duduk, kami yang bersimpu, kami yang menonton acara ini, yang kami sudah membahas tentang iri, dengki, perlindungan. Ya Allah, kami berdoa dengan beramai-ramai, lindungi kami daripada sifat iri tersebut ya Allah. Lindungi kami daripada penyakit-penyakit hati tersebut ya Allah, dan lindungi diri kami dari orang-orang yang iri dan hasud kepada kami ya Allah. Berkahi hidup kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah. Ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Di bulan yang barakah, bulan Sya'ban yang menuju Ramadan ini ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah, lindungi kami semuanya ya Allah. Kami hanya berserah dan bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiatik birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kekuatan-Mu yang hebat, dengan kekuatan-Mu yang mulia, dengan takdir-Mu yang maha hebat semuanya ya Allah, kami
pada saat ini berharap betul-betul dengan pengharapan yang tiada putus hanya kepada rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau bisa menyelamatkan kami semua. Maka berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan Kau putuskan rezeki kami ya Allah, dan matikan kami husnul khatimah. Cabutkan kami husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami semuanya selamatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.